Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Sylvia dengan NIM 2005510046. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ada pendahuluan. Sekarang ini semua dimudahkan dengan keberadaan teknologi informasi yang berkembang dari waktu ke waktu. Perubahan kondisi yang signifikan memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis yang beroperasi sehingga populasi ketertarikan terhadap aplikasi bermunculan. Banyak organisasi menginvestasikan beberapa perubahan informasi dan komunikasi dalam mempromosikan dagangannya. Demi menghemat waktu, biaya, dan jarak, yaitu dengan menciptakan sebuah platform bisnis sebagai bentuk dari transaksi online. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi darat pada PT Kereta Api Indonesia, Persero, yang merupakan badan usaha milik negara yang berada di bawah naungan Departemen Perhubungan PT Kereta Api Indonesia. Ditunjuk oleh pemerintah untuk meningkatkan distribusi dan penjualan tiket adalah penggunaannya tiket elektronik yang dipromosikan melalui media online. KAI Akses juga memiliki fitur-fitur yang mempermudah dengan adanya KA antar kota, KA lokal, dan KA bandara. Perubahan jadwal melihat kode booking, tiket, dan posisi KA yang ingin dinaiki. Aplikasi ini bisa diinstal di handphone pengguna layanan kereta api baik jarak dekat maupun jauh. Aplikasi ini bukan hanya mempunyai fitur penjualan tiket, merupakan ada pembatalan tiket, perubahan jadwal, pergantian nomor tempat duduk, perubahan waktu tempuh. Berikutnya ada sistem informasi perusahaan. Secara umum, pengertian sistem ialah sekumpulan elemen yang berkaitan erat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi adalah perihal yang sangatlah penting terhadap perusahaan ketika mengambil ketetapan. Sistem informasi perusahaan atau SIP merujuk pada kumpulan elemen-elemen yang saling terkait seperti orang-orang, prosedur, teknologi, dan data yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan di dalam sebuah perusahaan. Tujuan utama dari sistem informasi perusahaan adalah untuk meningkatkan efisiensi. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam sebuah sistem informasi perusahaan. Yang pertama ada manusia, merupakan pengguna dan pengelola sistem termasuk staf TI, teknologi informasi, dan penggunaan bisnis lainnya. Yang kedua ada prosedur, merupakan aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana data dihasilkan, diakses, dan dikelola dalam organisasi. Yang ketiga, teknologi, merupakan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, jaringan, dan infrastruktur TI lainnya yang mendukung pengelolaan informasi. Yang keempat ada data, merupakan fakta-fakta mentah yang diubah menjadi informasi yang bermakna melalui proses pengolahan. Lalu yang terakhir ada jaringan, merupakan infrastruktur komunikasi yang berhubungan berbagai komponen sistem dan memungkinkan pertukaran data. Sistem informasi perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sistem informasi manajemen atau SIM, fokus pada pengolahan informasi untuk keperluan manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem pendukung keputusan atau SPK dirancang untuk membantu para pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi dan analisis yang diperlukan. Lalu yang ketiga, sistem informasi eksekutif atau SIE, menyajikan informasi yang diperlukan oleh eksekutif puncak untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang D, sistem informasi pemasaran atau SIP, mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan perusahaan. Lalu yang terakhir ada sistem informasi produksi atau SIP, fokus pada pengolahan informasi terkait produksi dan operasi perusahaan. Penjualan merupakan penerimaan umum pada bisnis dan juga penerimaan kotor yang dilimpahkan pada konsumen untuk barang dan jasa. Penerapan dan pengolahan sistem informasi perusahaan yang efektif dapat memberikan manfaat besar, termasuk peningkatan produktivitas, pengaturan biaya, peningkatan kualitas layanan, dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, penting untuk terus memperbaharui dan mengoptimalkan sistem informasi perusahaan agar tetap relevan dengan memperkembangkan teknologi dan kebutuhan bisnis. Aplikasi KAI Akses.
Official Mobile Application Kereta Api Indonesia atau Kereta Api Indonesia KAI Akses ialah aplikasi yang sudah dikeluarkan secara resmi dari PT KAI di tanggal 26 Juli 2013. Dahulu di November 2011, PT KAI sudah dikeluarkan Rail Ticket System atau RTS yang berbasis internet. Beda dari KAI Akses yang dipakai lewat handphone. Dari dikeluarkannya aplikasi KAI Akses, dinantikan menggunakan KAI Akses bisa dengan gampang untuk membeli tiket via internet daripada melakukan antrian pada loket atau pengambilan tiket secara online. KAI Akses sekarang ini dapat dicari menggunakan handphone pada latar belakang biru dan oranye serupa dengan logo PT KAI. Banyaknya dan menggunakan handphone menjadikan PT KAI selalu membagikan ide terbaru terhadap pembaruan agar selalu ikut berkembangnya zaman modern dan berkomputerasi di dunia bisnis. Pembahasan PT Kereta Api Indonesia pada Kota Semarang ingin menggunakan sistem informasi agar tetap unggul dari banyaknya pesaing baru di industri transportasi di Indonesia. Salah satu tujuan utama sistem informasi adalah untuk meningkatkan kualitas data. Dengan kata lain, informasi harus berguna, dapat diandalkan, dan terkini untuk memberikan layanan inovatif kepada pelanggan kereta api. Salah satu strategi PT Kereta Api Indonesia untuk meningkatkan distribusi dan penjualan tiket adalah penggunaan tiket elektronik yang dipromosikan melalui media online. Namun, penjualan tiket kereta api secara online masih terkendala beberapa kendala sebagai berikut. Untuk tiket online, akses ke jaringan komputer sulit dan jika jaringan komputer gagal, pembuatan tiket dialihkan ke program manual. Salah satu penyebab sulitnya pembuatan tiket online adalah karena sistem tiketnya sendiri belum ada. PT KAI Persero telah menyempurnakan sistem penjaminan mutu penjualan internal untuk mencegah calo penjualan tiket. Salah satu upayanya adalah memastikan nama penumpang dan nomor identitas yang tertera pada tiket sesuai dengan penumpang yang telah menerima bukti pembelian kereta api. Kesimpulan, sistem informasi pada PT Kereta Api Indonesia, tepatnya di Semarang, dianggap efektif dan efisien karena melakukan tahapan input, proses, dan output. Dalam tahapan input, data penumpang dimasukkan sesuai dengan kartu identitas penumpang. Tahap proses yaitu pengolahan data untuk menghasilkan informasi baik secara manual atau terkomputerasi, dan tahap output meliputi laporan penjualan harian, buku setoran, buku kas, dan daftar gabungan dan analisis pendapatan angkutan penumpang. Sistem pengandalian inter dari informasi etiket PT Kereta Api Indonesia Semarang sudah efektif. KAI Akses tidak hanya meningkatkan efisien pengguna dalam menggunakan layanan kereta api, tetapi juga meningkatkan kinerja keseluruhan sistem kereta api. Selain itu, KAI Akses juga membantu dalam mengurangi penggunaan kertas dan memberikan kontribusi positif terhadap mobilitas. Dengan menyediakan pengalaman perjalanan yang maksimal, aplikasi ini memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam perjalanan kereta api. Dengan demikian, dapat diakui bahwa KAI Akses telah berhasil membawa dampak positif yang signifikan dengan memberikan layanan yang lebih efisien dan memuaskan bagi pengguna kereta api. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.